Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat pada tahapan di kontraktor di saat memenangkan proyek ya. Jadi setelah memenangkan proyek. Jadi di awal proyek ya, itu kalau kita lihat dari sisi tugas dan tanggung jawab itu adalah memulai proyek ya, sehingga di situ merupakan satu bentuk titik kritis yang kedua. Jadi yang kedua pada yang ketiga ya, kalau yang pertama itu sebelum lelang, jadi pada saat awal tahun ya. Yang kedua itu pada saat kompetisi, jadi itu mencoba melakukan persaingan dengan menekan harga semurah mungkin, tapi tidak menyimpang spek ya, dan juga tetap menguntungkan. Itu kritis yang kedua. Di situ yang paling berat ya, karena persaingannya banyak, lalu harus menekan harga semurah mungkin, tidak menyimpang spek ya, dan tetap harus untung. Nah, kritis kedua itu juga cukup berat ya. Jadi karena biasanya targetnya dapat proyek ya, kalah atau menang tetap dapat mengerjakan proyek ya. Kritis yang ketiga ya, yaitu pada saat kalau dia sudah menang, jadi dari kompetisi tadi dia sudah menang ya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang harus kita cermati, karena di situ dikatakan kritis ketiga karena memang masih ada peluang untuk kalah ya. Pertama, mungkin ada sanggahan dari kontraktor-kontraktor yang lain yang kalah ya, sehingga dengan munculnya sanggahan tadi dimungkinkan bergeser ya harga dari yang ada. Yang kedua karena waktu ya, jadi untuk memulai pekerjaan itu dibatasi oleh waktu ya. Jadi kalau kita tidak memulai satu pekerjaan dianggap mengundurkan diri. Nah, kalau sudah dianggap mengundurkan diri ya, jaminan pelaksanaan itu akan hilang ya. Jadi jaminan pelaksanaan akan hilang ya, sehingga 5% ya, terbuang sia-sia ya. Nah, itu yang harus dicermati, sehingga itu bentuk titik kritis yang ketiga ya. Sebelum kita lanjutkan, cek suara, kedengaran. Dengar, Pak. Monitor terbaca. Terbaca, Pak. Jadi pada tahap yang kritis ketiga ini ya, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan apa sajakah yang harus dilakukan oleh kontraktor ya setelah memenangkan penawaran ya. Yang kedua, strategi kerja yang bagaimana yang dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencananya. Biasanya di sini pada saat kontraktor itu sudah ditunjuk sebagai pemenang ya, lalu dia tanda tangan kontrak ya. Jadi tanda tangan kontrak itu biasanya ya pihak 1 dan 2 yang pemilik wajib membayar, kontraktor juga punya kewajiban untuk ya, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. Ya, itu biasanya setelah tanda tangan kontrak, lalu SPK dan SPL diserahkan. Jadi surat perintah kerja ya SPK atau SPMK, surat perintah mulai kerja ya. SPL itu surat penyerahan lahan. Jadi lahan yang dulunya itu masih ada di tanggung jawab pemilik, sekarang diserahkan ke kontraktor untuk diolah ya. Jadi sekali lagi untuk diolah, dalam arti diolah itu semua kejadian yang ada di lapangan menjadi tanggung jawab kontraktor ya. Itu yang mana itu merupakan awal perhitungan kontrak ya. Begitu tanda tangan kontrak ya, kontraktor harus presentasi di depan pemilik ya, yaitu sering disebut dengan RPP, rencana pelaksanaan proyek ya, atau project planning ya. Jadi project planning atau rencana pelaksanaan proyek. Nanti Anda akan dapat materinya di RPP di semester 8 ya. Semester 8 nanti akan ada mata kuliah project planning ya. Itu disampaikan di awal ya.
di awal proyek ya oleh kontraktor pemenang ya. Jadi kontraktor pemenang menyampaikan di awal proyek di depan pemilik dan konsultan ya untuk memastikan dan meyakinkan pemilik ya bahwa proyek tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan aman ya. Jadi harus dipresentasikan tuh. Jadi itu yang namanya project planning. Mulai dari ya strategi awal, penjadwalan, RAP, metode kerjanya, dan itu lebih detail ya. Nah sekarang yang ada pada saat kegiatan awal di samping project planning ya, kontraktor juga harus mempersiapkan di dalam ya titik kritis ketiga ini adalah mengatur ya efisiensi lahan dan efisiensi ya, kerja ya. Jadi biasanya kegiatan awal satu proyek itu diawali dengan mobilisasi ya. Jadi mobilisasi bisa alat, bisa tenaga, bisa material. Jadi mobilisasi itu perpindahan atau memasukkan sumber daya ke lokasi proyek ya. Sehingga dia harus melewati jalan kerja baik itu yang ada di luar lokasi dan juga di dalam lokasi. Jadi sehingga sebelum itu dilakukan biasanya pihak kontraktor negosiasi dengan pemerintah setempat ya. Jadi jalan yang akan saya lewati jalan sebelah mana, kompensasinya apa, lalu ketentuan-ketentuan lain yang harus kita lakukan seperti apa itu harus dilakukan dulu ya, karena untuk menjaga supaya kelancaran pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik ya. Itu di situ. Jadi dengan adanya itu otomatis kontraktor betul-betul harus memulai ya. Sehingga yang dikatakan kapan kontraktor mulai yaitu mobilisasi. Jadi mobilisasi itu menjadi langkah awal ya, kontraktor ya, untuk melakukan pekerjaan. Syukur-syukur mobilisasi itu dilakukan sesuai dengan tanggal SPK-nya. Ya. Tapi kalau sesudahnya juga boleh selama tidak ya, melewati batas yang sudah ditetapkan. Ya. Kalau di kontrak-kontrak internasional itu mobilisasi di luar waktu kontrak. Ya. Jadi kontraktor pemenang sebelum dia tanda tangan SPMK dan SPL ya, dia sudah melakukan mobilisasi dulu. Jadi sudah merasa yakin bahwa proyek itu akan dia yang ngerjakan ya. Jadi mobilisasi dulu. Biasanya urutan pertama yang berani melakukan seperti itu. Jadi kalau urutan kedua, ketiga nggak berani. Jadi urutan pertama sudah melakukan. Itu kalau kontrak-kontrak internasional. Jadi kontrak internasional itu waktu mobilisasi tidak dihitung waktu proyek ya. Nah, jadi di luar waktu proyek. Tapi kalau kontrak-kontrak nasional sesuai dengan Kepres dan yang lain ya aturan-aturan pemerintah yang lain itu mobilisasi masuk di waktu kontrak ya. Itu yang perlu kita cermati sehingga titik kritis ketiga itu muncul kalau tidak ada kegiatan mobilisasi dianggap mengundurkan diri. Nah, itu yang ada di kontrak-kontrak nasional. Nah, itu sehingga langkah awal kontraktor ya tadi ya efisiensi lahan ya. Jadi efisiensi lahan itu harus merinci dulu lingkup atau macam pekerjaan-pekerjaan pendukung yang harus tersedia. Ya. Jadi pekerjaan pendukung, ya, konstruksi ya, yang harus tersedia dalam satu pelaksanaan proyek. Baik itu diminta oleh pemilik ataupun tidak. Ya. Jadi kadang-kadang pemilik meminta, ya, ada bentuk kegiatan-kegiatan pendukung yang harus ada, ya, tapi tidak masuk di BOG. Ya. Tapi ada juga kontraktor yang memang harus melakukan, ya. Karena kalau tidak ada kegiatan pendukung, kegiatan utamanya nggak jalan, ya, atau mungkin terganggu. Ya. Nah, itu yang harus kita cermati. Jadi dirinci dulu macam pekerjaan-pekerjaan pendukung yang tidak tertulis di BOG, ya, dan itu harus kita lakukan. Jadi dipilah biasanya berdasarkan keinginan pemilik itu harus kita lakukan, berdasarkan tujuan untuk pengelolaan pekerjaan kita harus melakukan, dan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang nanti mendukung, ya, kelancaran administrasi, ya.
Itu juga harus kita siapkan. Jadi kalau yang berdasarkan pemilik itu biasanya seperti ketentuan-ketentuan pagar keliling, ya itu harus tingginya berapa, warnanya apa, dicat warna apa, ya lalu bahan yang digunakan apa. Itu kadang-kadang di lokasi-lokasi daerah tertentu, ya, dan ada di tengah kota itu harus dilakukan karena itu seperti peraturan daerah, ya. Jadi kalau di tengah kota pagar harus dari seng gelombang, ya, diposisikan berdiri, diberi warna apa, lalu ada garisnya apa, itu ditentukan oleh peraturan daerah, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyeragamkan, merapikan, dan juga mempermudah pengawasannya, ya. Nah, itu di situ, ya. Itu berarti berdasarkan peraturan setempat, ya. Berdasarkan keinginan pemilik, misal saja pemilik itu inginnya di lokasi proyek nanti dibangunkan, ya, perkantoran untuk pemilik, ya. Nah, itu berarti mau tidak mau kita harus mempersiapkan. Berarti itu bagi kontraktor memang tidak perlu, ya, karena akan menyita luasan dan yang, tapi pemilik inginnya seperti itu, ya harus kita lakukan. Nah, itu kalau kita lihat, jadi kita pilih. Ada yang karena berdasarkan keinginan pemilik, ada yang berdasarkan persyaratan pemerintah daerah, ada juga yang memang kebutuhan kontraktor untuk mengelola setiap pekerjaan. Nah, setelah itu langkah kontraktor seperti apa? Yaitu yang pertama tinjauan dari efisiensi lahan. Jadi biasanya kalau lahan di luar kota itu tidak begitu masalah, biasanya luas, sehingga kebutuhan pengelolaan lapangan, ya, luasannya mencukupi. Ya. Tapi kalau di tengah kota, ya, yang mana di kiri kanannya sudah, ya, pertokoan tetangga, depannya ada trotoar yang tidak boleh diganggu, ya. Sehingga semua kegiatan harus ada di dalam lahan. Ya. Lalu lahan yang akan kita bangun sendiri juga cukup luas, ya, sehingga banyak, ya, lahan-lahan yang tidak bebas, ya, itu harus kita rancang. Ya. Jadi kita rancang, ya, kebutuhan dengan melihat dari efisiensi lahan. Jadi efisiensi lahannya seperti apa. Jadi itu terasa kalau proyeknya itu ada di tengah perkotaan, sehingga lahannya terbatas. Biasanya dari lahan, misalnya saja Anda membangun pertokoan luas 500 meter, ya, persegi, ya, yang dibangun 300 meter, ya. Berarti yang 200 itu adalah lahan bebas, ya. Nah, lahan bebas ini harus kita lakukan, ya, kita kelola secara efisien, ya. Jadi yang untuk jalan kerja berapa meter persegi, yang untuk perkantoran berapa meter persegi, yang untuk gudang berapa meter persegi, ya, yang untuk barak pekerja berapa meter pekerja, itu harus kita rancang, kita lakukan efisiensi sehingga masing-masing ketemu nanti lahannya, ya. Oh, kita butuh barak kerja untuk pekerjaan kayu, ya. Berarti barak kerja pekerjaan kayu itu ukuran kayu yang ada di pasaran 4 meter, berarti barak pekerjanya juga paling tidak 4 meter, ya. Untuk mengkondisikan supaya, ya, mungkin pekerjaan pengetaman, pekerjaan pemotongan, penyambungan dan sebagainya itu bisa, ya, bisa normal, ya. Jadi jangan sampai kayu ukurannya 4 meter, Anda nyiapkan barak kerja kayu 2 meter. Berarti untuk memotong kayu ada di luar lokasi. Ini yang harus hati-hati, ya. Jadi harus disesuaikan dengan materialnya. Besi juga sama, panjang besi 12, ya. Kondisi ditekuk menjadi 6, ya. Berarti minimal 6. Jadi minimal 6 meter. Jadi penyesuaian dengan lahan yang tersedia. Nah, itu dari sisi, ya, tadi. Jadi efisiensi lahan. Bagaimana cara mengatur efisiensi lahan? Yaitu kita melihat dari pertama kebutuhan utama, fasilitas pendukung. Jadi kita membangun proyek itu, ya,
mau tidak mau yang pertama butuh jalan kerja masuk ke lokasi. Jalan yang ada di luar dan jalan yang ada di dalam lokasi. Walaupun kecil itu kita perlukan karena untuk ya transportasi keluar masuknya bahan, keluar masuknya tenaga kerja, keluar masuknya mungkin juga peralatan ya. Berarti harus ada jalan kerja. Yang ada di luar lokasi berhubungan dengan pihak pemerintah setempat. Yang ada di dalam lokasi ya kebutuhan kita sendiri ya, kita bebas melakukan. Itu kita tetapkan dulu, itu kebutuhan pokok, nggak boleh dihilangkan ya. Yang kedua gudang ya. Gudang ada gudang tertutup dan terbuka ya. Itu wajib ya, karena kalau enggak bahan akan rusak ya. Bahan juga akan ya, sulit dimonitor ya. Jadi harus ada gudang terbuka dan gudang tertutup. Yo. Itu gede dashboard. Di dua. Jadi dari kegiatan kontraktor awal tadi, yaitu menjadi awal pertimbangan dalam pengaturan ya, penempatan fasilitas pendukung tadi. Jadi macamnya dulu kita cek ya. Jadi fasilitas pendukung untuk tadi keluar masuknya barang, itu berarti jalan kerja. Lalu gudang untuk menyimpan bahan, ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Lalu kantor ya untuk tempat kerjanya pelaksana, tempat kerjanya pengawas ya. Itu harus kita siapkan ya, kita butuhkan ya. Lalu untuk tempat gensetnya ya, sumber tenaga listriknya ya. Lalu untuk air bersihnya, baik itu untuk kerja ataupun untuk kebutuhan di lokasi ya. Nah itu yang pokok-pokok ya, yang harus ada ya. Kalau ternyata dari yang pokok itu ternyata sudah lahannya nggak cukup, ya kita harus mengolah. Ya mungkin gudang ditingkat dengan kantor lapangan ya. Jadi gudang ditingkat dengan kantor lapangan sehingga lahannya bisa lebih terkurangi. Lalu untuk gudang tertutup yaitu dijaga ya untuk bahan-bahan yang awal digunakan saja yang didatangkan ya, sehingga tidak terlalu luas ya. Gudang terbukanya juga kita sesuaikan dengan jadwal ya. Jadi minggu pertama pengadaan satu ya, sehingga kebutuhan luasannya terbatas ya. Kalau lebih kecil lagi ya mungkin 3 hari sekali pengadaan materialnya. Jadi disesuaikannya. Jadi disesuaikan dengan ya, dengan istilahnya itu kalau kita lihat ya lahan yang tersedia. Jadi kalau lahannya luas tidak ada masalah, tapi yang lahan terbatas itu yang harus betul-betul ya dijaga ya. Itu dari sisi pengaturan fasilitas pendukung yang ada di lokasi. Jadi ditinjau dari sisi ya efisiensi lahan. Jadi lahan bebasnya berapa dibagi dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang utama tadi ya, ketemu luasannya, dari luasan itu kita bisa menentukan jadwal pengadaan materialnya. Lalu yang kedua dari strategi penempatannya, ya, itu juga kita lihat dari sisi efisiensi kerja. Ya. Jadi kalau tadi efisiensi lahan, sekarang efisiensi kerja. Jadi kalau efisiensi kerja itu ditinjau dari sisi ya gerakan proses daripada pelaksanaan pekerjaan ya
dengan menggunakan sumber daya yang terpakai. Jadi misalnya saja ya untuk tenaga kerjanya itu sirkulasi daripada gerakan tenaga kerja seperti apa. Untuk proses pelaksanaannya itu misalnya saja Anda bangun jembatan ya, apa dari dua sisi abutmennya bersama-sama ya. Atau dari satu sisi abutmen lalu ke pilar tengah baru ke abutmen satunya. Itu kan strategi awal yang harus dilakukan ya. Sesuai dengan kondisi lahan yang tersedia tadi. Juga dari sisi efisiensi kerja. Jadi kenapa efisiensi kerja itu kita rancang serinci mungkin ya, sedetail mungkin karena ditinjau dari sisi produktivitas ya. Jadi contoh sederhana saja, Anda menaruh material yang satu ya mungkin agak keluar ya dekat pintu masuk ya, yang satu mungkin di tengah-tengah ya lokasi ya, yang satu dekat dengan pekerjaan itu berbeda. Jadi perbedaan tadi akan dilihat dari sisi produktivitasnya. Jadi hasil capaian yang didapat dalam satu hari kerja itu sebesar berapa dengan sumber daya yang sama. Jadi pertama ditinjau dari sisi komposisi tenaga kerja dulu. Jadi efisiensi kerja itu dari sisi ya komposisi tenaga kerja. Jadi dalam melakukan efisiensi kerja di sini Anda harus melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya. Juga harus melihat tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, ya, sehingga bisa memutuskan ya komposisi yang ideal atau yang betul-betul efisien itu komposisi yang seperti apa. Ya. Pasang batu kali, ya. Anda pakai satu tukang dua pekerja, ya. Ternyata bahannya itu batunya masih besar-besar, ya, harus ada yang dipecah, ya. Sehingga tenaga kerjanya harus ditambah ya, pekerjaan. Tukangnya tetap pekerjanya yang ditambah ya, sehingga komposisinya bisa 1,3 atau 1,4 ya. Tinjauannya apakah itu efisien atau tidak ya, ditinjau dari sisi ya kesibukannya. Jadi kesibukan tukang dan pekerja itu harus seimbang ya. Jadi jangan sampai tukangnya santai, pekerjanya kerja keras ya. Atau mungkin juga karena terlalu kerasnya tidak sempat bernafas dan sebagainya, itu terlalu tidak imbang ya. Itu harus Anda tambah tenaganya ya. Atau kalau bisa tukangnya dikurangi atau pekerja ditambah ya, itu seperti itu ya. Pasang batu kali dengan batu bata berbeda ya. Jadi kalau batu kali itu kalau Anda amati ya, tukang menata batu ya. Setelah itu spesi atau adukan segar yang dibawa oleh pekerja dengan 2 ember kiri kanan ya, itu kalau pekerjanya ya kuat 2 ember dia bawa, tapi kalau pekerjanya kurang kuat dia bawa 1 aja. Sampai di lokasi langsung ditumpahkan semua di atas timbunan batu kali tadi. Pekerjanya balik lagi, ngaduk lagi, ngangkut lagi. Jadi tidak ada kesempatan untuk istirahat sebentar, itu tidak ada. Itu kalau pekerjaan batu kali. Sehingga ya, komposisi tenaga kerja untuk pekerja harus seimbang dengan tukangnya. Kadang-kadang tukangnya masih nunggu lama baru spesinya datang. Nah, itu berarti komposisinya belum imbang. Kalau batu bata atau dinding ya itu Anda bisa melihat ya. Jadi pekerja bawa bisa 1 ember, bisa 2 ember ya. Di situ ada bak spesi ya. Jadi ditaruh di bak spesi. Tukang akan bekerja dengan menggunakan sendok spesi ya. Lalu dengan pelan dia mengerjakan ya. Jadi spesi itu masih selalu tersedia di situ ya. Sehingga pekerja bisa ya, agak longgar ya. Ini yang harus Anda cermati. Kalau dindingnya sudah di ketinggian 3 meter berbeda lagi. Ada andangnya. Nah, itu harus Anda cermati, itu keterkaitannya dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja nanti menentukan komposisi
tenaga kerja ya. Dari komposisi tadi sama-sama sibuknya dalam satu hari mampu menghasilkan berapa. Nah, itu harus termonitor ya. Karena di situlah tempat efisiensi biaya nanti bisa kita tekan dari sisi itu. Itu harus kita ya dari sisi tadi. Sehingga dengan adanya komposisi yang betul-betul seimbang tadi ya, hasil produktivitas juga optimal, bisa maksimal. Nah, jadi bisa maksimal. Jadi bisa maksimal hasil yang dicapai. Ya. Nah, itu dari sisi efisiensi kerja. Ya. Jadi bukan sudah ada di analisa AHSP ya. 1 meter kubik pasangan butuh 0, sekian tukang batu, 0, sekian pekerja. Nah, itu yang perlu Anda cek ya. Jadi mungkin di situ terlalu tinggi, ya. Terlalu besar. Ya. Dengan kondisi real di lapangan. Ya. Jadi dengan kondisi real. Kita tidak selamanya mengikuti ya, AHSP yang ada, harus kita sesuaikan. Untuk apa ya? Untuk kompetisi ya. Jadi untuk mendapatkan harga yang paling murah tadi. Dengan pasangan batu kali dengan 1 tukang, 3 pekerja ya, menghasilkan dalam 1 hari bisa saja dimensinya 1 kali 1 ya, panjangnya bisa 10 meter ya. Berarti 10 kubik ya. 1 kali 1 panjangnya 5 meter ya, berarti 5 kubik. Sehingga di situ bisa kita cari koefisien untuk tenaganya berapa. Oh, kalau dalam 1 hari bisa 5 meter, berarti 1 meternya ya 1/5, 1 tukang batunya dibagi 5, 1/5 tukang batu. Lalu 3 pekerjanya dibagi 5. 3/5 berarti 0,6 pekerja. Seperti itu. Jadi 0,2 tukang batu, 0,6 pekerja per meter kubiknya. Nah, nanti Anda bandingkan dengan yang ada di AHSP. Di AHSP kok di sana ketemu 0,8 tukang. Nah, berarti itu lebih boros ya, terlalu tinggi harganya. Nah, itu yang bisa kita pakai di situ untuk tempat-tempat efisiensi biaya dari situ. Itu harus kita data setiap kita ngerjakan 1 pekerjaan, kita pakai itu sebagai bentuk pengalaman yang bisa kita lakukan. Nah, itu di dalam penetapan strategi. Nah, 2 hal itu yang harus kita lihat di dalam penataan di awal. Jadi tujuannya project planning nanti di semester 8 ya. Lalu struktur organisasi itu di awal ya, penentuan awal, lalu menghitung beban overhead, melaksanakan pengendalian pelaksanaan. Itu yang dimaksud dengan layout set ya. Jadi tata letak setnya. Nah, biasanya tata letak set ini sebelum dilakukan memang kontraktor harus menyusun struktur organisasi dulu ya. Jadi struktur organisasi itu dilakukan lebih awal ya. Jadi berdasarkan ya tadi ya PBS yang ada ya, lalu penggunaan sumber daya dari awal sampai akhir proyek bisa penuh ya. Baru disusun struktur organisasi. Diusahakan ya sekecil mungkin penggunaan personil di lokasi. Jadi sekecil mungkin, seefisien mungkin penggunaan personil di lokasi ya. Karena keterkaitan dengan overhead lapangan. Jadi penggajian tenaga kerja yang ada di lapangan. Mulai dari project manager sampai ke OB ya, tenaga keamanan. Itu ada berapa orang. Masing-masing digaji berapa per bulan, proyek selesai berapa bulan, totalnya pengeluaran selama proyek sekian untuk penggajian karyawan lapangan. Nah, itu berarti overhead lapangan ya. Sebagian overhead lapangan, yang lain masih banyak.
Nah, itu dijaga supaya ya, efisiensi tenaga tadi bisa muncul ya. Jadi jumlah ya, pelaksananya berapa, lalu bagian gudang, bagian alat ya. Kalau ternyata bagian alat itu hanya separuh hari atau separuh waktu ya, dia merangkap ke bagian apa ya supaya full dalam satu proyek. Nah, itu ditinjau dari sisi tadi. Perencanaan layout set ya. Jadi tata letak. Jadi fasilitas pendukung tadi diatur penempatannya di lokasi sehingga tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti ada bahan datang, semua pekerjaan berhenti. Itu diharapkan tidak boleh terjadi. Jadi ada barang datang, semua pekerjaan harus tetap jalan. Oh, ada alat datang, semua berhenti dulu, bantu nurunkan. Nah, itu sebetulnya tidak efisien dari sisi manajemen lapangan. Ya. Jadi harus ada sendiri yang tanggung jawab di situ. Ya. Itu dari sisi tata letak. Ya. Faktor yang mempengaruhi perencanaan layout set. Ya. Jadi faktor tunggu, ya. Jadi waiting list, ya. Faktor pergerakan, movement faktor dan faktor pelayanan, ya. Service faktor. Masing-masing faktor terbagi menjadi beberapa hal ya. Jadi faktor tunggu ya. Jumlah dan variasi material ya. Jadi ada material struktur, ada material non struktur ya. Ada elemen struktur pracetak dan fabrikasi ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pengelompokan di situ ya, ada bahan-bahan yang memang harus ya, tidak boleh terkena panas dan hujan ya, tapi ada bahan-bahan yang diizinkan untuk terkena panas dan hujan. Ya. Lalu dimensi bahan kita sesuaikan ya. Lalu juga ditinjau dari sisi ya, penggunaan. Oh itu digunakan nanti di pertengahan proyek atau di akhir proyek ya, jangan didatangkan di awal ya. Itu jadi satu pertimbangan. Variasi materialnya. Jadi material itu ada yang memang harus terjaga, ada yang tidak. Yang kedua jumlah dan variasi alatnya. Pembeknya, perancahnya, setelah selesai ditaruh sebelah mana, nanti dipakai lagi dan seterusnya. Jadi pergerakan alat pun juga kita pertimbangkan. Sifat-sifat bahannya. Lalu juga keamanan tempat penyimpanan, ya, administrasi dan inventarisasi material. Jadi kalau kita lihat memang harus betul-betul ya dijaga. Baik itu penempatannya ya di tempat yang aman, ya, baik dari faktor kerusakan ataupun juga faktor kehilangan. Ya. Jadi masuk di mana? Masuk di karakter bahan tadi. Ya. Lalu juga di keamanan penyimpanannya. Jadi karena mungkin rusak, mungkin hilang secara alami atau mungkin hilang karena pencurian. Jadi kalau hilang secara alami, kalau Anda naruh pasir di jalannya air, ya, semalam hujan, ya, pasirnya berkurang. Naruh batu bata di jalannya anak sekolah, pasti dipakai kalah, banyak yang pecah dan sebagainya. Jadi harus memang dalam menimbun di lokasi itu dicarikan tempat-tempat yang aman. Khususnya proyek-proyek jalan ya, proyek jalan itu kan tidak termonitor ya. Sepanjang jalan setiap kilometer kesekian ada timbunan material. Nah, menimbunnya itu harus kita lihat dulu posisinya di mana. Di tempat yang aman, kita cek dulu di sini kalau hujan air tidak lewat sini. Ya. Oh di sini untuk bukan tempat lalu lintas umum masyarakat sekitar. Oh di sini ya depannya sedang bangun ya mungkin akan salah terjadi pengambilan material dan sebagainya bisa muncul seperti itu. Nah, itu diatur seperti itu, dijaga di pertimbangan di awal. Ya. Dari sisi administrasi pencatatan ya, bahan keluar masuk. Ya. Mulai dari bahan kita beli, ya kita butuh bahan apa,
selama proyek butuh berapa ya. Lalu kita beli sejumlah itu, didatangkan cara bertahap ya. Setiap sampai di lokasi, dicek kebenarannya ya. Lalu ditempatkan di tempat yang aman ya. Setelah itu digunakan seperlunya sesuai kebutuhan ya. Setelah tertempel dirawat ya. Nah, itu tingkat daripada ya istilahnya pengendalian material ya. Jadi pengendalian material itu mulai dari kita beli sampai tertempel ya. Ya itu efisiensi bahan ya, efisiensi bahan. Lalu di sisi penataan penempatan tadi juga harus kita lihat dari sisi efisiensi kerja. Jadi efisiensi kerja juga tetap kita tinjau dari sisi tadi. Itu dari kapan tadi. Sebentar, tak istirahat. Kita lanjutkan dari sisi faktor pergerakan ya, faktor pergerakan tadi. Jadi aliran kerja konstruksi ya, lalu jumlah jenis alat yang digunakan, ya, lalu jumlah dan jenis kendaraan pengangkut ya, jarak antar elemen fasilitas lapangan. Jadi kalau kita lihat dari aliran kerja konstruksi itu urutan pekerjaan. Jadi kalau Anda mengerjakan seperti tadi ya, itu jembatan dari abutmen 1 ke pilar lalu ke abutmen berikutnya. Itu berarti satu kelompok kerja alat ya. Jadi alat itu bergeser ya. Dari satu abutmen pindah ke pilar, pindah ke abutmen yang satunya ya. Berarti berkelanjutan ya. Ada juga yang dua bersama-sama, abutmen 1 dengan abutmen 2 bersamaan ya. Lalu mengarah ke tengah misal ke pilar ya, biasanya ada 2 pilar ya. Kalau pilarnya 1 juga boleh ya, berarti ada di tengah-tengah sungai ya. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, itu urutan kerja seperti itu. Ada juga yang model kalau gedung model zona ya. Zona 1 ke zona 2, zona 3, zona 4 dan sebagainya. Jadi satu lahan itu dibagi menjadi beberapa zona lalu mengarah ke atas sampai berapa lantai. Nah itu biasanya penggunaan alat sama yang paling terasa adalah penggunaan castingnya, perancahnya. Di perancahnya itu berkelanjutan dari satu sisi ke sisi yang lain. Dari zona 1 ke zona 2 mungkin
belum bisa dibongkar yang zona 1. Karena nanti di zona 3 pakai perancangannya zona 1. Zona 4 pakai yang zona 2. Jadi ada 2 kelompok begesting ya atau perancah ya. Ya. Perancah 1 dengan 3 dengan 5 yaitu sama ya, dipakai 3 kali, setelah 3 kali rusak ya. Nah itu seperti itu. Jadi melihat dari kecepatan pelaksanaan pekerjaan ditinjau dari waktu apakah sudah bisa dibongkar atau belum, yaitu menjadi dasar di pertimbangan tadi. Alur kerja konstruksi, ya, aliran pergerakan material juga demikian. Jadi kalau gedung biasanya materialnya posisinya terbatas di satu tempat, ya. Tapi kalau jalan di jarak-jarak tertentu, misalnya saja setiap 1 kilo ada timbunan material, ya, seperti itu. Dan kalau bisa material itu habis dengan sendirinya. Ya. Jadi jangan menaruh material di lokasi A, setelah digunakan ya masih sisa, ya harus dipindah lagi ya, ke lokasi B ya. Nah itu berarti ya, materialnya bergeser-geser ya. Nah itu kalau bisa jangan seperti itu. Jadi lokasi A ya cukup untuk lokasi A, nanti di lokasi B cukup untuk lokasi B, lokasi C cukup untuk lokasi C. Jadi jangan sampai lokasi A ya, pindah ke B, materialnya di A geser B, pindah ke C, dari B geser ke C. Nah itu kurang efisien dari sisi seperti itu dan mengganggu. Jadi banyaknya timbunan material di lokasi yang berlebihan itu mengganggu jalannya pekerjaan. Jadi sehingga harus menggeser-geser bahan atau mungkin gerakannya terbatas dan sebagainya. Itu diharapkan tidak terjadi, sehingga manajemen material itu memang di situ ya, dari sisi ya, pengaturan penempatan sudah dirancang betul ya, supaya tidak terjadi gangguan dengan yang lain, lalu juga kerusakan, kehilangan dan sebagainya. Itu sudah diperhitungkan dari awal ya. Bahkan sampai ke saat pekerjaan pun harus kita rancang betul ya. Anda bisa bayangkan ya, pasang sok beton ya pakai kerikil ya, biasanya kerikil itu ya, pekerjaan beton selesai kerikilnya masih ada, tapi sudah terpendam ya, sudah jadi timbunan ya, itu sering terjadi. Jadi banyak sisa kerikil yang tertimbun karena sulit diambil, dibiarkan saja terinjak-injak sehingga mengeras. Atau mungkin juga batu bata juga itu, pasang dinding ya, batu bata yang pecah ya, atau mungkin yang di situ potongan-potongan terinjak-injak, hancur, ya, mengeras, ya itu kalau bisa jangan terjadi. Jadi harus dilakukan bentuk-bentuk ya pengendalian. Ya. Jadi batu bata 1 meter persegi itu 70 biji. Ya. Anda cek apa betul 70 itu terpasang semua. Dari 70 itu ternyata ya, hanya terpasang 64. Ya. Berarti ada 4 yang tidak terpasang, 6 yang tidak terpasang. Kemana 6 tadi? Oh pecah. Karena namanya tukang itu kalau butuh bata pecah pasti utuh dipotong. Kita ingatkan, ya, masih tetap saja. Jadi kalau model seperti itu masih tetap diingatkan, hanya sesaat saja, setelah itu kembali menggunakan bata pecah. Karena itu lebih praktis, ya, lebih cepat, ya, lebih enak, ya. Tapi dari sisi bahan lebih boros. Nah, itu yang harus dijaga. Sehingga bentuk yang cocok di sana adalah bentuk ya, motivasi dalam bentuk efisien. Di sana bukan seperti teguran, lalu juga sanjungan, bukan seperti itu, tapi yang cocok adalah insentif. Ya. Jadi insentif. Jadi nilai bata 6 tadi berapa per bijinya? Oh ternyata 1 biji batu bata itu 600 ya. Berarti kalau 6 itu 3.600. Nah, beri saja insentifnya. Kalau bisa bata tertempel semua jadi dinding ya,
ada tambahan per meter perseginya 1.000. Itu sudah cukup menyenangkan bagi ya, tenaga ya. Sebagian untuk efisiensi bahan tadi. Itu pecah pun kadang-kadang dicari, ditempelkan. Sehingga hasilnya lebih banyak. Ya. Bahan yang terbuang kecil sekali. Ya. Sehingga itu bentuk-bentuk senti. Mungkin kalau 1.000 terlalu kecil ya 1.500. Ya. Jadi tujuannya kan supaya tidak terbuang. Ya. Lalu tidak membutuhkan pekerjaan tambahan. Ya, Anda bisa bayangkan pada saat mengerjakan lantai, ya, kita harus menggunakan tenaga lagi untuk membersihkan, ya, bongkari lagi. Itu kan sudah sebetulnya tidak perlu seperti itu. Ya. Nah, seperti itu harus dilakukan di dalam pengendalian. Dan memang ya, faktor efisiensi itu diperlukan sekali untuk kompetisi. Ya. Jadi kita untuk mendapatkan harga penawaran paling murah, tidak menyimpang spek, ya, tapi tetap menguntungkan itu tidak mudah. Ya. Jadi tidak mudah. Satu-satunya jalan ya pengelolaan sumber daya, efisiensi sumber daya. Apa saja ya mulai dari bahannya, bahan mulai kita beli ya, sampai tertempel perawatannya. Peralatan mulai dari perancangan kebutuhan alat yang sesuai, yang cocok, ya. Lalu penggunaan secara berkesinambungan, ya. Lalu kebutuhan untuk mobilisasi dan demobilisasinya, serta perawatannya. Lalu untuk tenaga juga komposisi tadi, ya. Komposisi yang paling ideal, ya. Paling efisien, sama-sama imbang, ya. Itu bentuk-bentuk efisiensi sumber daya. Faktor lingkungan, ya. Kondisi cuaca yang cukup panas, ya. Ya dicoba sirkulasi udaranya juga ya, normal, ya. Jadi sirkulasi yang normal itu ya, bisa menurunkan suhu, ya. Sehingga meningkatkan produktivitas. Atau mungkin terlalu sempitnya lahan, ya gunakan seperlunya, ya. Gunakan seperlunya. Jadi sesuaikan dengan jumlah tenaga, sesuaikan dengan lahan yang tersedia, yaitu pengelolaan sumber daya, efisiensi sumber daya di situ. Faktor lingkungan, metode kerja yang paling efisien, ya. Itu juga kita lihat dari kondisi lokasinya. Jadi faktor lokasi sangat berpengaruh sekali. Nah ini yang kalau kita lihat dari sisi ya, mungkin di dalam satu pelaksanaan proyek itu sangat diperlukan dalam pengaturan tata letak. Ya. Faktor pelayanan, ya. Pelayanan ke pekerja untuk kebutuhan akomodasi, ya. Tersedianya warung dan sebagainya, lalu kesehatan dan sebagainya. Itu harus dimunculkan, jadi supaya ya, rasa aman yang ada dari tenaga kerja itu bisa muncul di sana sehingga bisa optimal. Keselamatan kerja, ya, khususnya alat berat, ya, lalu juga pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul rawan. Ya. Pembuangan material sisa, ya, biasanya dalam satu proyek itu ada lokasi yang mepet pagar, ya. Lalu dekat dengan lalu lintas di luar, ya, yang dipakai untuk ya, pembuangan material sisa. Jadi semua material yang memang tidak dipakai ditimbun di situ, ya, sehingga tidak mengganggu tempat kerja. Setelah ditimbun, nanti jangka waktu tertentu diambil, dibersihkan. Kalau memang sudah terlalu banyak diambil. Jadi sudah rutinitas seperti itu, yaitu bentuk-bentuk ya. Istilahnya untuk pengaturan supaya limbah di lokasi itu tidak menumpuk, ya, tidak menumpuk, ya. Ya, tidak menumpuk itu salah satu pengaturan tata letak tadi, ya. Faktor lingkungan, ya, keberadaan properti tetangga, jadi proyek sekitar, ya itu juga harus dilihat, ya. Jadi khususnya dikaitkan dengan kelancaran pekerjaan. Lalu juga pelayanan sumber dayanya, itu harus disesuaikan.
kondisi lahan proyek, keadaan tanahnya, ya, muka air tanah, ya, topografi lahan, ya, itu kita lihat, ya. Jadi kita sesuaikan. Ya. Aspek gangguan terhadap publik, ya, polusi debu, kerusakan, kekotoran dan sebagainya. Jadi Anda bangun di tempat yang tinggi, sebelahnya ada pemukiman dan digunakan ya pakai jaring-jaring, ya. Penggunaan metode kerja, ya. Kalau itu pakai tiang pancang, kebetulan di tengah-tengah pemukiman yang padat, ya berarti risiko-risiko kemungkinan terjadi gangguan juga besar, ya itu harus kita lihat. Jadi itu menjadi bahan-bahan pertimbangan. Jadi dari tinjau efisiensi, ditinjau dari kelancaran, ditinjau juga dari keamanannya. Itu tadi tugas ya. Lalu untuk organisasi di awal ya, setelah itu organisasi instalasi lapangan ya. Jadi kuncinya di situ untuk pekerjaan-pekerjaan pendukung itu adalah yang tidak tertulis di BOG ya. Jadi tidak tertulis di BOG, tapi itu harus ada ya. Itu masuk di pendukung. Kantor direksi tidak tertulis. Kecuali kalau memang tertulis di sana. Kantor direksi ya, seluas sekian meter persegi ya, per meter perseginya berapa itu ada di BOG ya, berarti tidak masuk di overhead ya. Pagar keliling ya, itu penerangan di lokasi itu tidak akan masuk ya. Jadi penerangan di lokasi, pengadaan air bersih di lokasi, pengadaan barak kerja itu tidak akan tertulis ya. Jadi itu yang memang masuk di pekerjaan-pekerjaan pendukung tadi. Jadi ada perkantoran, ada kelompok bangunan untuk perkantoran, bangunan untuk pergudangan. Ya. Kelompok jalan, jalan yang ada di lokasi, jalan yang di luar lokasi. Kelompok keamanan, ada pos keamanan, ya. Dan fasilitas pendukungnya di situ. Ya. Barak untuk pekerjaan baja, besi, kayu, dan sebagainya. Tempat pengujian lapangan, ya, biasanya proyek-proyek besar itu perlu di lapangan. Ya. Sumber air bersih, ya. Fasilitas MCK, ya. Tempat genset dan sebagainya itu fasilitas pendukung ya. Itu jalan yang di luar lokasi ya. Jadi jalan di luar lokasi itu akan sangat terasa kalau banyak ya, fasilitas infrastruktur yang harus diamankan. Misalnya saja melewati gorong-gorong yang terlalu tipis ya. Berarti Anda harus mengamankan. Ya. Sebelum mobilisasi sudah harus diperkuat dulu ya. Mungkin diberi lembaran baja atau mungkin ada bentuk-bentuk lain ya supaya itu bisa lebih kuat ya. Atau mungkin di daerah di situ diberi tambahan ketebalan ya supaya beban yang berat bisa lebih merata lagi ya itu. Lewat jembatan harus diperkuat juga, disangga dengan tiang-tiang dari ya, batang pohon kelapa. Ya. Nanti setelah proyek selesai dikembalikan ke bentuk semula. Ya. Jadi fasilitas pendukung ada talang air ya. Kalau talang air ada di atas berarti ketinggian talang tadi ya, cukup mengganggu. Itu juga harus Anda jaga betul. Ya. Itu yang di luar lokasi karena kaitannya dengan kompensasi. Jadi kompensasi nanti ya, berarti kompensasi yang harus dijaga betul supaya ya, begitu proyek selesai ya
di situ juga lebih aman ya, lebih aman. Jadi tidak terjadi kerusakan ya. Jadi itu di sini. Dan juga anggaran terencana, anggaran terencana. Nah, di sini kebutuhan fasilitas pendukung ya. Nah, nanti pada saat Anda istilahnya itu presentasi project planning ya, disesuaikan dengan kondisi real yang ada. Kondisi real. Jadi pada saat menawar itu sudah dilakukan perancangan seperti itu. Tapi merancang di awal penawaran itu belum melihat secara real. Misalnya saja saat kita kunjungan lapangan, mau melakukan perhitungan penawaran, ya, lalu kita melihat lokasi fasilitas pendukung di lokasi yang bisa dimanfaatkan, air bersihnya, sumber tenaga listriknya. Ya. Lalu alat yang akan kita pakai sejumlah sekian. Ya. Lalu ketemu anggarannya. Tapi begitu menang, ya, lalu akan memulai, ya, belum tentu alat yang dulu dirancang itu sekarang tersedia. Oh, dulu kita menghitung itu 5 alat berat, ya. Ternyata kita hanya punya 3, ya. Yang 2 sewa hanya tersedia 1, ya berarti 4, ya. Nah, dari 5 ke 4 tadi, ya, itu tetap harus terencana dengan waktu yang sama, sehingga jam alat tadi akan bertambah jam kerjanya. Jadi kalau dulu dihitung 7 jam efektif ya, dengan 5 alatnya, waktunya 10 hari. Ya. Nah, sekarang setelah menang ya, dengan 4 alat, waktunya 10 hari, perharinya berapa jam efektif? Mungkin 9 jam. Ya. Nah, yang menyesuaikan jam hariannya, tapi waktu total nggak boleh bergeser. Karena itu sudah waktu kontrak, waktu yang sudah ditetapkan. Nah, seperti itu di dalam project planning ya, itu harus tersampaikan ya. Jadi harus tersampaikan dengan metode seperti apa ya. Metodenya yang paling efisien bagaimana. Lalu meyakinkan tentang keamanan pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu seperti itu ya. Itu yang perlu Anda pelajari ya. Anda pahami ya, bahwa layout zat itu berdampak di overhead lapangan. Dan kalau Anda lihat di permen PU ya, nomor 28 ya, 15% ya, untuk fee sama overhead. Ya. Fee Anda ambil 10% berarti tinggal 5. Ya. Overhead kantor Anda ambil 1% berarti tinggal 4. Ya. 4 itu cukup enggak? 4 itu cukup enggak? Kalau nilai proyeknya 10 M ya, berarti 4%-nya berapa? 1%-nya kan berarti kalau 10 M, 1%-nya 100 juta kan. 4%-nya berarti 400 juta. Selama proyek-proyek 10 M selesai 10 bulan ya. Berarti 400 tadi untuk overhead ya. Anda pakai 5 atau 8 tenaga, ya. Rata-rata tenaga digaji misalnya saja per bulannya itu 2, misalnya ditetapkan 5 juta sudah. 5 juta kali 8 sudah 40. 40 kali 10 bulan ya. Sudah berapa? Nah, itu besarnya overhead yang 4% tadi cukup enggak, itu akan terasa di situ. 4% dari 10 kan 400 ya. 400 juta. Sedangkan tadi gaji karyawan lapangan saja ada 8 orang. Masing-masing 5 juta kan 8 kali 5 sudah 40 juta per bulan. 40 juta kali 10 bulan sudah 400 sama ya. Nah, seperti itu menjadi dasar pertimbangan. Jadi untuk menekan supaya tidak terlalu besar atau mungkin supaya cukup bagaimana ya,
seperti tadi efisiensi sumber daya. Jadi ada efisiensi bahan, efisiensi alat, efisiensi tenaga untuk mencukupi yang 8 orang. Oh, 8 orang terlalu banyak, 5 orang saja. 5 orang berapa? Oh, gajinya per bulannya terlalu tinggi, turunkan lagi. Itu juga berapa. Tapi tetap aturan-aturan dasar harus diikuti, ya. UMR dan sebagainya tetap harus diikuti. Nah, itu gambarannya. Nah, itu layout set ya. Jadi untuk layout set ini ada tugas untuk Anda ya. Jadi mencoba membuat layout set dengan pertimbangan, alasan dan juga dasar-dasar pertimbangan yang Anda tetapkan seperti apa. Bebas proyeknya ya. Lalu juga ya, Anda bisa sederhana saja, tidak harus yang besar ya. Jadi sederhana saja. Jadi Anda juga harus mencoba menghitung besarnya biaya overhead-nya. Jadi tidak hanya mengatur, menempatkan, ya, menentukan, lalu juga memperkirakan berapa besarnya biaya overhead-nya. Supaya Anda bisa memahami. Jadi contoh sederhana saja seperti tadi. Ada proyek senilai 10M, lalu dari struktur organisasi Anda menentukan, ya, ada 8 orang, lalu dari 8 orang tadi rata-rata penggajian per bulannya 5 juta, berarti dalam 1 bulan sudah 40 juta. Proyek selesai 10 bulan, berarti 40 kali 10 sudah 400. Kalau terjadi seperti itu, ya, seperti apa langkah penyelesaiannya, efisiensi yang dilakukan seperti apa. Nah, itu untuk gambaran supaya kita tahu persis. Oh, keuntungannya dikurangi 8% saja. Keuntungan 8% berarti overhead-nya 7%. Overhead kantornya tetap 1%, berarti tinggal 6%. 6% berarti 600. Ya. 600 itu tadi kebutuhan overhead-nya apa saja, masih cukup enggak? Itu yang harus Anda pertimbangkan sehingga bisa memberikan satu ya, masukan-masukan dalam satu perhitungan overhead dan tingkat pentingnya overhead, karena penataan yang lebih baik ya di dalam satu pendukung struktur di lapangan ya, menghasilkan efisiensi kerja yang bisa optimal. Ya. Dengan efisiensi kerja yang bisa optimal bisa menurunkan biaya langsungnya. Jadi contohnya seperti ini, Anda melakukan perhitungan penawaran untuk pekerjaan beton. Ya. Dari bahan, alat, dan tenaga ketemu misalnya saja 2 juta per kubik. Ya. 2 juta per kubik. Ya. Lalu Anda kalikan dengan total beton berapa. Ketemu masuk ke penawaran dengan harga satuan 2 juta per kubik. Begitu Anda menang, ya, Anda mencoba mengelola lapangan ya, dengan komposisi tadi. Ya. Sama-sama, ya, komposisinya sama-sama sibuknya antara tukang dan pekerja. Sehingga efisiensi atau mungkin komposisi itu komposisi yang paling optimal. Lalu dari situ, lalu penataan penempatannya juga dekat dengan lokasi materialnya. Lalu komposisi alat yang dipakai antara molen dengan jumlah ember yang tersedia, ya, mencukupi. Ya. Akhirnya ketemu, ya, dihitung hanya 1,8. Otomatis ada efisiensi 200 per kubik. Nah, efisiensi 200 tadi untuk apa? Ya, di antaranya adalah untuk mencukupi overhead lapangan tadi yang masih kurang. Di sisi yang lain ya untuk hal-hal seperti motivasi kerja, atau mungkin juga untuk menambah keuntungan, atau mungkin juga untuk menekan harga satuan, supaya untuk proyek-proyek berikutnya itu bisa lebih murah lagi. Ya. Nah, seperti itu. Itu yang bisa dilakukan ya. Sehingga pada kesempatan hari ini ya itu
ada tugas membuat layout set, proyeknya bebas, perorangan saja supaya bisa optimal ya, tanpa menunggu yang lain ya. Jadi nanti dikumpulkan minggu depan sebelum kita pertemuan di minggu berikutnya. Itu tugas membuat layout set proyek sederhana. Tidak perlu yang besar-besar ya, sederhana saja, karena untuk berlatih kita mengatur penempatan fasilitas pendukung, apa saja yang masuk di fasilitas pendukung, cara menempatkannya bagaimana, untuk menjaga efisiensi kerjanya seperti apa. Itu tugas pertama ya, tugas pertama yang harus Anda buat. Saya kira itu untuk hari ini. Ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk pengumpulannya itu nanti PDF atau PPT? Bebas, bebas. Anda suka yang mana bebas ya. Yang penting Anda bisa mencoba membuat layout set ya, lalu memahami ya. Mau pakai Word bisa, mau pakai PDF bisa, mau pakai PPT juga bisa ya. Intinya Anda ya bisa memahami bahwa layout set itu bisa berdampak di biaya langsung, dan Anda juga bisa menghitung berapa besarnya biaya overhead seperti itu. Karena itu tidak tertulis di BOG, itu hanya dititipkan. Kalau titipan terlalu tinggi, otomatis penawaran terlalu mahal, sehingga kita kemungkinan menang kecil ya. Tapi kalau titipannya itu terlalu kecil ya, kita juga rugi, ya itu yang harus hati-hati. Jadi enaknya atau istilahnya ya senangnya kita menghitung overhead itu di situ, karena kalau terlalu tinggi itu kita kalah ya. Kalau terlalu murah kita rugi ya. Nah, itu yang harus hati. Ada lagi? Kalau tidak ada, silahkan Anda coba. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk gambaran tugasnya itu seperti slide 24 itu, Pak? Slide 24 ya. Apakah nanti kita juga membuat seperti ini, Pak? Seperti ini tapi sederhana, tahu maksudnya ya. Oh iya, Pak. Jadi ini kan untuk proyek yang sudah besar ya. Tapi di situ sederhana, karena di situ ada, misal saja ada kantor di proyek, yaitu lokasinya di mana. Lalu ada gudang tertutup, gudang terbuka, gudang tertutup kira-kira luasnya berapa, gudang terbuka berapa. Lalu ada di sana ada los untuk kerja, ya, ada kerja beton, ada kerja kayu, ada kerja besi, ya, itu posisi di mana. Lalu Anda juga harus bisa memperkirakan kalau ada bahan masuk, ya, lalu menaruh di lokasi kira-kira mengganggu enggak, itu juga harus Anda perkirakan. Jadi efisiensi kerja itu kalau ada bahan masuk dan keluar atau bongkar muat bahan tidak mengganggu jalannya pekerjaan. Jadi tidak saling mengganggu. Kalau lokasinya itu jauh dengan pemukiman, berarti pekerjanya menginap di lokasi. Berarti harus disediakan barak pekerja, tempat menginapnya pekerja. Itu posisinya di mana. Kalau ada orang menginap di lokasi, berarti akomodasi harus juga disiapkan, MCK-nya, lalu juga warungnya, itu diposisikan di mana. Nah, itu harus dilihat dari sisi tadi. Tapi kalau dekat dengan pemukiman, ya berarti pekerjanya tidak ada yang menginap. Ya. Yang menginap hanya mungkin karyawan saja, atau satpamnya, atau keamanannya. Sehingga keberadaan warung di lokasi tidak perlu. Tapi kalau jauh dari pemukiman memang diperlukan. Nah, itu yang menyatakan bahwa tadi diperlukan atau tidak itu dari lokasi juga. Hampir sama dengan ini ya, atau sama tapi lebih sederhana. Ya. Tapi sampai ke menghitung
kurang lebih biayanya berapa. Anda membuat kantor direksi luas sekian, bahan dari CC atau mungkin dari triplek, total biaya sekian. Buat pos jaga sekian, buat gudang sekian. Lalu untuk los kerjanya sekian. Mungkin kalau los kerjanya atap saja, ya, supaya kalau panas dan hujan tetap bisa kerja tanpa dinding, ya, seperti itu. Kalau gudang tertutup harus ada dindingnya, ada pintunya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi lalu Anda lihat dari sisi kebutuhannya biaya tadi. Dari ASP 15%, fee plus overhead. Anda ngambil keuntungan 9%, berarti tinggal 6%. Untuk overhead kantor, ya, kebutuhan yang direktur dan sebagainya yang ada di kantor pusat, ya, 1% misal saja, berarti tinggal 5%. 5% tadi cukup tidak untuk kebutuhan lapangan, termasuk gaji karyawan lapangan. Nah, nanti untuk memahami saja supaya tahu ternyata, nah, untuk mencukupi lapangan ya diperlukan sekian, atau mungkin nilai proyek yang paling ideal supaya overhead itu cukup tuh untuk nilai proyek sampai batasan sekian, ya. Lebih kecil dari 10 M tidak mendukung, ya. Harus melakukan efisiensi yang lain, itu hanya bisa mengarah ke situ. Masih ada? Kalau tidak ada, saya anggap cukup, ya. Dan terima kasih, ya. Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, ya, dan juga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya.